Memang sangat besar anjuran di dalam Islam merupakan kewajiban yang harus kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah semangat kita dalam menunaikan zakat. Hampir selalu perintah sholat digandengkan dengan zakat. Dan bahkan yang kedua dia pasti mengabaikan perintah. Ustaz sudah Tentang pengajuan zakat. Kita berharap ke depan zakat Karena ini akhirnya semuanya mengarah kepada Rasul. Semuanya itu. saya kira zakat yang produktif yang memberdayakan ini bagaimana urgensinya di era kita sekarang. Kesempatan nasional yang dilakukan oleh Presiden kita yang bertujuan kepada efisiensi anggaran di daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kepada Rasulullah. Sahabat kita yang dirahmati Allah, kembali lagi pada hari ini kita bertemu dengan dalam podcast kita Sahabat Zakat, ruang inspirasi yang menghadirkan cerita, edukasi dan semangat kebaikan zakat, infak dan sedekah. Episode kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting dan relevan, yang membahas tentang zakat, terutama zakat yang memberdayakan. Ini akan kita kupas nantinya agar kita tahu bagaimana pemberdayaan zakat ini sangat bermanfaat kepada umat. Zakat bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga memiliki kekuatan besar untuk mengangkat derajat umat, mengurangi kemiskinan, menciptakan kemandirian, dan membangun peradaban umat. Baiklah, telah hadir bersama kita pada hari ini selaku pemateri kita yang sangat kompeten. Kami ucapkan selamat datang kepada Ustaz Haji Rizal Nasrianto, LCFA. Beliau ini selaku Wakil Ketua MPU Kabupaten Aceh Selatan. Alhamdulillah, kami nanti akan sedikit bertanya dan mengupas melihat bagaimana pandangan Ustaz terhadap pembagian zakat. Dan ini sangat bermanfaat bagi podcast ini dan sahabat zakat untuk bisa mengikuti, memahami pemberdayaan zakat di masa kita saat ini. Alhamdulillah, Ustaz, zakat ini kan memang sangat besar anjuran di dalam Islam, merupakan suatu kewajiban. Bagaimana kira-kira pandangan Islam tentang zakat sebagai instrumen pemberdayaan umat? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Terima kasih Ustaz Ridho atas kesempatan yang diberikan. Jadi kalau kita melihat semua kewajiban yang diatur dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis, itu semuanya ada dimensi pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan ada dimensi hablum minan nas. Semua ibadah seperti itu. Ini misalnya seperti salat. Jadi salat itu ya pada sisi zahirnya kita dengan Allah, tetapi implementasi nilai-nilai salat itu nampak nanti dalam kehidupan kita sehari-hari. Nuansa salat dibawa dalam kehidupan nyata. Begitu juga dengan puasa. Puasa memang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nampak cerminan orang berpuasa itu ya ketika dia menimbulkan rasa kepedulian dan kepekaan terhadap mereka-mereka yang merasakan lapar, dahaga, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan zakat. Jadi ini zakat adalah posisinya sama dengan rukun Islam yang lain. Kewajiban yang harus kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada pengaruhnya terhadap hubungan sosial kita sesama manusia. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah zakat itu dengan sholat. Jadi kalau kita hitung itu lebih kurang nih 26 sampai 30 kali. Jadi wa aqimus shalah wa atuz zakat itu lebih kurang 26 sampai 30 kali. Jadi ketika digandingkan zakat dengan sholat, maka memberikan interpretasi kepada kita sebagaimana kita sholat setiap hari, maka seperti itulah sebenarnya kewajiban zakat, semangat zakat, nilai zakat itu juga bisa kita terapkan dan bisa dirasakan manfaatnya juga setiap hari. Maka dengan demikian kalau kita melihat dalam fikih zakat itu secara
luasannya, luabian. Zakat itu kan nama, yaitu berkembang, bertumbuh dan lain sebagainya. Jadi kapan zakat itu bisa berkembang? Apabila dirasakan setiap hari, seperti semangat sholat, seperti semangat ibadah yang lain. Maka kalau kita melihat secara lebih luas lagi, maka sangat tepat apa yang dipertanyakan oleh Ustaz Ridho tadi, bagaimana zakat itu menjadi sebuah instrumen pemberdayaan. Karena memang ketika orang kaya sampai nisabnya dan ada kesadaran menunaikan kewajiban zakat, maka ada sebuah kepedulian, kita saling membantu antara orang kaya dengan orang yang miskin. Lebih jauh lagi mungkin bisa kita lihat di dalam surah Al-Hasyr ayat 7, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang harta rampasan perang. Jadi harta rampasan perang itu ada pembagiannya. Untuk rasul sekian, untuk fakir miskin, anak yatim, orang-orang yang membutuhkan. Di sana ada sebuah hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembagian harta rampasan perang itu adalah kay la yakuna dulatan bainal aghniya. Jadi agar harta itu tidak hanya berputar kepada orang-orang kaya saja. Jadi sehingga dengan adanya zakat dan kesadaran kita untuk mengembangkan zakat dan memanfaatkan nilai-nilai zakat ini bisa dirasakan setiap saat, dan bagi mereka yang berhak juga merasakan haknya sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sendirinya kita bisa menghalau kita bilanglah pepatah lama itu. Jadi yang kaya semakin kaya, yang miskin. Ini padahal sudah ada ayatnya, la yakuna dulatan bainal aghniya. Jadi harta itu jangan berputar di situ-situ saja. Maka sangat tepat, jadi kita pikir zakat ini terus kita kembangkan, jadi kita sadarkan masyarakat sistem perencanaannya, pengelolaannya, pendistribusiannya, agar zakat ini betul-betul menjadi solusi dalam mengikat hubungan yang kaya dengan si miskin, dan juga solusi mengentaskan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat. Jadi Ustaz menjelaskan ya, sebagaimana kita menunaikan sholat, maka seperti itulah semangat kita dalam menunaikan zakat, ya. Karena ini aqimus shalah wa atuz zakat ini Sering bergandengan. Ya, sering bergandengan. Hampir selalu perintah sholat digandengkan dengan zakat. Dan bahkan Ustaz Ridho, orang yang mengabaikan perintah sholat juga digandengkan juga, dia pasti mengabaikan perintah zakat. Maka ini semangat zakat ini harus dilaksanakan, harus dilakukan seperti semangat menunaikan ibadah sholat. Masya Allah, luar biasa. Tadi Ustaz sudah bercerita tentang penyaluran zakat ya. Kita berharap ke depan zakat ini bukan hanya konsumtif, Betul. tapi juga kita berharap zakat ini juga produktif, bisa memberdayakan. Kira-kira Ustaz, bagaimana perbedaan antara zakat yang konsumtif dengan zakat yang produktif yang bisa diberdayakan? Ya, memang kalau kita melihat daripada harta-harta yang wajib dizakatkan itu, secara harfiahnya semuanya mengarah kepada konsumtif. Ya, semuanya itu. Ya, misalnya zakat fitrah, makanan pokok. Makanan pokok dari namanya udah betul untuk dimakan. Kemudian begitu juga zakat harta, ada zakat emas, zakat perak, ada zakat pertanian. Jadi memang kalau secara harfiahnya itu semuanya mengarah kepada konsumtif. Jadi kalau kita melihat secara tuntutan kekinian, jadi zakat itu sebenarnya tidak hanya sekedar untuk dihabiskan pada hari ini. Maka kalau konsumtif itu ada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, makanan pokoknya, pakaiannya, sandangnya, yang bersifat dalam waktu singkat. Jadi habis makan sudah selesai. Ya. Tapi bagaimana mereka hidup selanjutnya? Betul. Maka kalau kita lihat dalam fikih zakat, fakir miskin. Jadi fakir itu mereka ada makanan hari ini, berarti besok mereka nggak ada. Sedangkan miskin, mereka ada bekal hari ini, ada bekal untuk besok, dan selanjutnya mereka tidak ada. Lantas apakah dengan kita berikan sekali zakat itu selesai? Betul. Jadi mereka hanya bertahan 1, 2, dan bahkan mungkin hanya beberapa hari saja. Jadi konsumtif itu adalah yang bersifat sesaat sementara, yang habis dalam waktu singkat,
sedangkan produktif adalah bagaimana kita berpikir, mengelola dan merencanakan bagaimana harta zakat ini kita berikan kepada si mustahik yang manfaatnya itu jangka panjang. Jadi kita tidak memberi ikannya, tetapi kita beri kailnya. Dan ini kami pikir sebuah ijtihad yang harus dikembangkan terus sesuai dengan perkembangan zaman kekinian. Makanya kalau produktif, ya mustahik bisa memanfaatkan harta zakat ini untuk modal usaha, untuk dagangnya, untuk alat kerjanya, yang bisa dia manfaatkan sehingga memberikan income lanjutan daripada harta zakat. Inilah yang kita sampaikan tadi itu secara lugawi, an-nama, berkembang. Jadi kalau habis dimakan apanya berkembang. Jadi zakat produktif adalah bagaimana si mustahik memanfaatkan harta zakatnya sehingga dia produktif, yang kita harapkan hari ini dia menerima zakat, tapi ke depan nanti dia pula yang berzakat. Sangat jelas apa yang Ustaz Reza sampaikan ya. Kita sangat butuh pada zakat yang produktif yang memberdayakan. Kira-kira Ustaz, zakat yang produktif yang memberdayakan ini bagaimana urgensinya di era kita sekarang? Ya. Zakat produktif salah satu jawaban daripada keadaan dan tantangan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat kita sekarang. Lebih mendasarnya ketika lapangan kerja sulit, kemudian keadaan keuangan negara ini sekarang ini juga dalam keadaan penghematan nasional yang dilakukan oleh presiden kita yang berimbas kepada efisiensi anggaran di daerah, ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian masyarakat kita. Jadi zakat bisa menjadi solusi, jadi sehingga keadaan yang mereka hadapi dari sisi yang lain, zakat bisa memberikan solusi agar mereka bisa melanjutkan usaha mereka, mengembangkan usaha mereka dengan harta zakat ini. Maka kalau kita melihat lagi, yang lebih mendasar yang kita khawatirkan bukan mereka lapar, bukan mereka haus, bukan mereka mati dalam keadaan susah di gubuk yang tidak ada apa-apanya. Yang lebih kita khawatirkan adalah hadis Rasulullah SAW, kadal faqru ay yakuna kufra. Bisa jadi kefakiran itu akan mengarah kepada kekufuran. Jadi ketimbang na'udzubillah lah kita sampaikan, ada saudara-saudara kita yang menjual akidahnya untuk dapatkan harta, sementara ada potensi zakat yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama, menyelamatkan akidah mereka, dan yang kedua, inilah untuk menjawab tantangan ekonomi pada hari ini. Maka jika zakat diarahkan untuk pemberdayaan, maka pada saat bersamaan selain kita menerapkan aplikasi zakat, sekaligus kita ikut andil dalam mengentaskan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat kita. Masya Allah. Luar biasa. Ini menyadarkan kita zakat ini bukan hanya untuk menahan lapar, tapi zakat ini adalah untuk membentengi kita daripada kufuran ya. Ini kemudian selanjutnya Ustaz, bagaimana zakat ini dapat membantu mustahik bertransformasi menjadi muzaki. Dulu penerima, sekarang pemberi. Ini bagaimana Ustaz? Ya, ini salah satu ciri-ciri daripada pengelolaan zakat, dan itu merupakan cita-cita zakat itu sendiri. Maka kalau kita melihat dalam Islam, ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar orang yang mustahik menerima zakat ini bisa bertransformasi menjadi muzaki berikutnya. Yang pertama bisa dilakukan dengan harta zakat itu pemenuhan kebutuhan dasar agar mustahik bisa bertahan hidup. Jadi percuma kita ngarahkan kepada usaha ini usaha itu sementara makanan pokoknya tidak terpenuhi. Oke, yang kedua, apabila mereka sudah mandiri ya secara pokok, mungkin disitulah bisa kita melangkah kepada tahap yang kedua. Kita memberdayakan ekonomi mereka melalui modal usaha, pelatihan, dan pendampingan yang tentunya sesuai dengan kemampuan dan keahlian
mereka sendiri. Nah, ini misalnya mustahik itu tinggal di pinggir pantai, laut. Berarti di sana kita arahkan kepada kegiatan nelayan ya. Kita bantu peralatannya, kita ringankan beban personalnya. Kalau nanti mereka yang bertani, ada sisi lahannya, pembersihannya, kemudian pupuknya, menurut tempat tinggal dan kemampuan mereka sendiri. Kemudian kalau kebutuhan mereka, kebutuhan pokok sudah selesai, pemberdayaan itu terus berjalan, maka di sinilah lahir kemandirian. Masya Allah. Nah, ini kemandirian yang kita harapkan usaha mereka sukses, usaha mereka berkembang. Jadi terwujudlah cita-cita zakat itu. Hari ini dia mustahik, kedepannya dia akan menjadi muzaki. Luar biasa. Kemudian Ustaz, apa saja contoh program zakat yang benar-benar kira-kira dapat memberdayakan? Ya, jadi kalau kita melihat dalam beberapa praktek di negara-negara Islam dan bahkan juga di Indonesia sudah mulai berkembang, ada potensi-potensi usaha ataupun hal-hal yang bisa dilakukan melalui zakat produktif. Yang pertama adalah bantuan modal usaha mikro bagi pedagang kecil. Nah, ini misalnya kalau kita di Aceh Selatan ini misalnya ada nyanyi yang jual sayur, jual gorengan, jualan kecil-kecilan lah, yang mungkin bagi sebagian orang modal usahanya hanya kita ini adalah pendapatan dia sendiri seharian bagi orang yang mampu. Pendapatan utama misalnya sebulan itu pendapatannya 100-200 ribu. Tapi modal usahanya hanya ini yang jual sayur, jual gorengan, jualan kecil-kecilan mungkin 100 ribu itu sudah cukup untuk modal usaha itu. Dan bahkan dari narasi yang berlebihan itu sudah menjadi pengusaha besar itu. Dia toki minyaknya, dia toki tepungnya kan, dia toki pisangnya, tapi modalnya 100 ribu. Tapi pada hari ini kita melihat ada sebagian saudara kita 100 ribu itu sangat sulit untuk didapatkan. Maka di sini bisa melalui harta zakat ini untuk kita berdayakan sebagai bantuan modal usaha bagi pedagang kecil. Yang kedua, ini seperti yang kita sampaikan tadi, kalau masyarakat itu adalah masyarakat yang tinggal di wilayah usaha perkebunan, peternakan, nah ini modalnya adalah untuk usaha peternakan dan pertanian. Misalnya kalau peternakan bantu bibit ayam, bebek ataupun kambing ataupun hewan ternak. Kalau pertanian itulah benih-benih padi, benih sawit yang kira-kira mudah untuk dikelola dan mampu diusahakan oleh si mustahik tersebut. Jadi sesuai dengan kondisi keadaan sekitar mustahik. Karena tidak mungkin ini seperti kita daerah pesisir, kita kasih pupuk kan tidak sesuai. Kemudian daerah pertanian, kita kasih mereka jaring ataupun jala ikan di sungai, tidak seberapa lebih untungnya ketimbang kita berikan kepada mereka yang memang sesuai dengan pekerjaan mereka yang mungkin perlu dukungan daripada pemerintah dan khususnya bisa kita bantu melalui harta zakat. Kemudian juga ada hal lain yang mungkin bisa kita dongkrak dengan zakat ini adalah kita adakan pelatihan keterampilan. Seperti ibu-ibu menjahit, kemudian pertukangan, bengkel, dan itu lapangan kerjanya itu untuk saat sekarang ini luar biasa luas jangkauannya. Jadi kalau kita melihat di beberapa berita itu orang tinggal di pelosok desa, tapi jangkauannya itu dunia. Namun karena keterbatasan informasi dan pada intinya keterbatasan modal, jadi masyarakat kita ini sebenarnya ada kemampuan tetapi tidak ada kesempatan baik melalui informasi ataupun daripada modal usaha. Ini contoh Sarido. Kalau bahasa Aceh itu tapi kelapa. Serabut kelapa. Itu di beberapa tempat di Indonesia ini sudah jadi bahan ekspor. Betul. Tapi coba
Kita lihat di kampung-kampung kita sekarang ini. Ini hal yang dibuang. Dibuang. Ya. Paling kurang manfaatnya itu untuk ganti kayu bakar. Ya. Dan bahkan ada sebagian untuk ganti sikat gigi. Orang sudah ekspor. Ya, harus ekspor. Apa kurangnya kita Aceh Selatan khususnya ini wilayah pesisir barat selatan kita? Kelapa semua ini itu buang. Nah, ini citra kita juga selaku tanah pala di Aceh Selatan. Jadi kita yang berpikir biji palanya, kulit palanya, tapi bagaimana kita lihat selanjutnya. Jadi perlu pendampingan, perlu pengetahuan yang kita berikan kepada masyarakat. Itu bisa kita ambil ataupun kita dukung melalui item zakat produktif tadi. Kemudian ada juga misalnya langsung setelah pendampingan, setelah kita berikan modal, langsung kita berikan perangkat kerja. Nah, tadi mereka sudah melatih cara menjahit, berikan langsung mesin jahitnya. Nah, ini jangan kita ajak mereka yuk berenang, tapi pakaian renangnya nggak ada, Alat tempurnya. alat tempurnya nggak ada, yang lebih susahnya lagi kolam renangnya nggak ada. Artinya masyarakat ini jangan dikasih angin surga, dia dikasih informasi setengah-setengah. Latih mereka menjahit, setelah selesai ini mesin jahitnya. Latih mereka bengkel, ini alat perbengkelannya. Latih mereka tukang, ini alat pertukangannya. Kemudian mungkin kalau potensi zakat kita agak terbatas, kalau kita bantu 1-2 orang kan tidak mungkin tercover semuanya. Mungkin solusinya adalah ada suatu kampung misalnya ada 5 orang mustahik. Di kelima-limanya itu dilatih dengan keterampilan yang sama, nanti mereka bisa bekerja secara berguna. Dan ini hal yang sangat manfaat dan berkelanjutan daripada manfaat zakat dalam perspektif produktif. Luar biasa ya. Ini zakat produktif ini sama-sama semua ya harus kita pikirkan, kita gerakkan secara bersama-sama dari awal ya, pemodalan hingga kemudian kita memberikan pelayanan prima fasilitas bagi para mustahik ini biar benar-benar berupa bisa produktif. Betul sekali. Kemudian Ustaz, kira-kira bagaimana peran dari Baitul Mal ini dalam memastikan zakat ini benar-benar berdampak dan berdaya pada umat? Ya, jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks keacehan. Jadi kita ada lembaga BMA Baitul Mal Aceh, kemudian di Aceh Selatan kita ada Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan. Ini merupakan lembaga istimewa yang perlu kita dukung bersama. Jadi sehingga proses pengumpulan zakat, kemudian pendataan zakat dan penyaluran zakat itu sesuai dengan apa yang diharapkan dan sesuai dengan tuntunan daripada syariat kita itu sendiri. Maka kalau kita melihat kira-kira Baitul Mal itu tugasnya apa, hanya mengumpulkan lalu mendata atau membagi. Jadi kalau kita lihat ayat zakat itu sebenarnya Baitul Mal ini lebih daripada polisi ekonomi. Jadi kita di Aceh ini ada polisi jinayah, polisinya artinya ada WH yang menangani kejahatan moral di tengah masyarakat. Kemudian kalau ini kita harus ada polisi ekonomi. Berarti polisi ekonomi yang nggak keluarkan zakat tangkap. Islam ini la ikraha fi din, tidak ada paksaan dalam beragama. Ini ucapan yang salah dan bawa dalil pula ini. La ikraha fi din. Padahal konteks ayatnya itu antar agama. Orang Kristen nggak boleh kita paksa. Orang Hindu nggak boleh kita paksa masuk Islam. Orang Buddha tidak boleh kita paksa dalam Islam. Karena Allah sudah menggariskan itu. Kata Allah kepada Rasulullah, ya Muhammad, kalau saya ingin semua ini satu agama. Karena semua hati kita ini kan di tangan Allah. Tapi Allah tidak berkehendak demikian agar sunatullah itu berjalan di permukaan bumi. Artinya tidak ada alasan bahasa agama ini tidak ada paksaan. Kurang tepat kurang tepat karena konteksnya itu antar agama. Jadi sehingga banyak orang yang menuding dan menganggap penerapan syariat Islam di Aceh ini
non humanis, ya, melanggar hak asasi manusia. Ya, itu adalah tudingan-tudingan yang emosional dan tanpa ada dasar yang kuat. Karena kenapa? Karena konsepnya seperti ini. Memang betul kita tidak boleh memaksa di antara agama. Tapi kalau sudah masuk dalam Islam wajib dipaksa menerapkan ajaran agama. Itu wajib. Apa makna orang yang nggak salat harus dibunuh? Dalam tanda kutip itu pemaksaan. Orang yang tidak salat dinasihati. Kalau tidak tidak patuh sekali, 2-3 kali dibunuh. Karena udah dianggap murtad. Seperti cerita zakat pada masa Abu Bakar dan Umar. Kata Abu Bakar, kalau mereka dulu pernah keluarkan zakat iqal itu adalah tali serban orang Arab itu. Dulu mereka keluarin pada masa Rasulullah, tapi pada masa saya mereka tidak keluarkan, saya bunuh dia. Jadi yang tidak mengeluarkan zakat diperangi oleh Abu Bakar, itu artinya apa? Ada unsur pemaksaan. Maka kalau kita bawa dalam konteks Baitul Mal Aceh Selatan tadi, dan bahkan BMA mungkin bisa juga kita buka wawasan pembicaraan ini. Khuz, Ambil. Khuz. Kan kata perintah Ya. fi'il amar. Amar. Khuz min amwalihim, ambillah dari harta mereka. Jadi Baitul Mal nggak boleh menunggu. Harus proaktif ya. BMA nggak boleh menunggu. Jadi kita harapkan dukungan lah dari semua pihak. Mungkin kalau untuk melahirkan sebuah lembaga baru ekonomi polisi syariah kan panjang urusannya itu. Panjang. Paling kurang kita mengajak dan mendukung Baitul Mal, dan juga kita harapkan dukungan dari pemerintah daerah. Jadi ada sebuah program kerja dari BMA untuk menjemput zakat. Jadi tidak menunggu di kantor, menjemput. Jadi caranya bagaimana? Inilah dengan perencanaan dan pendataan muzaki yang akurat. Kita kan di bawah ada Baitul Mal Kampung. Betul. Jadi melalui Baitul Mal Kampung didata semua. Siapa pengusaha, pedagang, kemudian petani yang kira-kira ada potensi untuk mengeluarkan zakat. Didata semuanya. Kemudian kita kan ada yang sesuai hallnya. Misalnya namanya usaha hidup, usaha dagang misalnya. Itu menjadi sebuah catatan yang akurat di Baitul Mal. Berarti setiap tahun tanggal ini diingatkan yang bersangkutan. Ini usaha hidup sudah sampai nisab dan haul zakat usaha. Masya Allah. Jadi tidak juga harus dipikirkan harus paksa. Tidak. Itu ada proses penjemputan. Karena pada masa Rasulullah SAW kita itu paling ma'ruf kejadian zakat masa Sa'labah itu. Pada masa Rasulullah dia minta jadi kaya, tapi ketika ditagih zakat, ditagih maksudnya apa? Dijemput zakat oleh Rasulullah, dia tidak memberikan. Jadi pada masa Rasulullah itu tidak ada terjadi proses memberi, tetapi prosesnya khuz, mengambil dan menjemput zakat. Maka penyerapannya di Baitul Mal saya pikir memang harus ada proses penjemputan. Pertama sekali didata dulu yang kira-kira ada potensi mengeluarkan zakat. Kemudian nanti yang tidak kalah pentingnya adalah penataan mustahik secara akurat. Kemudian diatur perencanaan daripada harta zakat itu yang betul-betul profesional, transparan dan akuntabel. Kemudian pengawasan dan evaluasi program, dan kemudian transparansi kepada masyarakat luas, khususnya bagi orang yang mengeluarkan zakat. Jadi orang pun puas, kepercayaan publik terus meningkat. Maka maaf juga saya sampaikan, jadi hari ini itu ikhlas jangan dipermasalahkan lagi. Ustaz itu apa kita ajarkan ikhlas lagi? Kesimpulan apa kita ajarkan ikhlas lagi? Sekarang ini memang zamannya konten, semuanya harus dikontenkan. Jadi soal ikhlas itu antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya si fulan datang berzakat ke Baitul Mal, apa? Kita post saja. Isi dalam konten sebagai
media dakwah di era digital. Nah, cuma kadang-kadang nanti juga ada sebagian orang yang agak alergi dengan kamera. Nggak usah saya di nah, itu sudah pribadi kan. Nah, tapi saya pikir setiap orang yang berzakat, nah ini bentuk transparansinya adalah ada laporan secara mandiri kepada mereka, meskipun secara umum kita menyampaikan kepada informasi kepada masyarakat. Seperti itu. Masya Allah, berarti ini sangat jelas ya, Ustaz sudah menyampaikan peran Baitul Mal ini ya sangat utama ya, sangat banyak tanggung jawabnya yang harus kita dukung bersama, baik itu pemerintah, masyarakat, ulama. Kita semua harus mendukung program-program yang dijalankan Baitul Mal, termasuk podcast ini Ustaz, untuk kita mengedukasi umat, untuk syiar, untuk mengajak ya. Di samping itu Baitul Mal juga terus berbenah program-programnya biar bisa ditingkatkan, kepercayaan yang meningkat, kepercayaan publik lewat transparansi ini. Betul. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesulit apapun masalah yang kita hadapi, baik dari sisi finansial, ekonomi, dagang, usaha dan sebagainya, jalannya adalah takwa kepada Allah. Jadi sebagaimana firman Allah itu, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu." Jadi tidak ada jalan keluar yang paling pasti daripada permasalahan hidup ini kecuali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam konteks zakat, kita menyampaikan kepada segenap masyarakat, marilah kita berzakat, marilah kita menunaikan kewajiban kita, kewajiban harta melalui Baitul Mal sebagai lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah, dan kita kawal bersama-sama zakat yang kita amanahkan, yang kita titipkan di Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan ini. Kemudian yang terakhir adalah Baitul Mal tidak hanya menerima zakat, tapi Baitul Mal juga menerima infak, sedekah, dan ibadah-ibadah harta yang bersifat sunat lainnya. Jadi kalau ada kelebihan harta diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik zakat wajib ataupun sedekah-sedekah sunat, mari kita sama-sama menitipkan amanah itu di Baitul Mal, karena secara administrasi mereka yang lebih paham siapa yang mustahik, mereka yang lebih paham di mana kondisi masyarakat yang memang berhak untuk menerima zakat tersebut. Demikian. Oke, baiklah, terima kasih pada Ustaz Haji Rizal Dasrianto LCMA yang hari ini sudah berkunjung ke podcast kita Sahabat Zakat Ustaz. Terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi semangat, motivasi dan juga edukasi bagi kita semua ya. Zakat yang memberdayakan dapat juga menghidupkan peradaban umat Islam di era saat ini. Amin. Terima kasih Ustaz, mudah-mudahan nanti ke depan bisa bertemu lagi. Jazakallahu khairan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.